Hello everyone, welcome to my YouTube channel Hexindo Adi Perkasa TPK. Kode sahamnya Hexa, time frame-nya daily. Di fase ini adalah secara daily, saya melihat ada satu potensi bullish di Hexa. Dengan ending pertama adalah ini 5. Kalaupun ini adalah masa korektif, ya. Saya berasumsi bahwa korektifnya di area ini adalah korektif di area zigzag 5, 3, 5. Yang artinya potensi bullish di area ini masih cukup tinggi. Katakanlah ini baru wave 1, wave 2, next adalah wave 3, 4, and then 5. Oke. Ini 4. Jadi potensi bullishnya masih cukup tinggi. So kita akan lihat secara oke. Di area ini ada satu potensi divergent, yang artinya adalah ending di satu cycle, ya. Satu cycle di area ini adalah ending. Anggap aja di sini kita coba wave 5. Oke. So kita akan melihat cycle yang ini. Ini bukan satu potensi untuk ini adalah korektif. Ya, ini adalah potensi korektif di, kalau kita melihat ini adalah semacam kita akan lihat potensi bullishnya. Oke. Di beberapa kesempatan saya menyatakan bahwa targetingnya paling tidak itu di equal leg di Fibonacci 100. Fibonacci 100 itu perlakuannya pun terkadang juga mendekati seperti ini. Jadi hanya sentuh sedikit kemudian dia terbang, ya. Jadi kalau di fase ini tunggu di 1870 atau 1340 extended. Karena kita sudah melihat ada 15, maka di sini kita melihat ada satu potensi 3. Kalau ini kita harus sebagai 5, sekali lagi ini 3, maka ini harus 5. Yang artinya potensi ini masih akan diuji oleh cukup tinggi. Jadi ini adalah fase bullish. Kalau bagi saya ini adalah fase bullish dengan targetnya minimum di 6580 Hexa. 6580 yang dimana kalau fasenya ini adalah 535, maka di sini harus terjadi 5. 5 itu berarti impuls. Impuls itu harus ending di 161. Ini minimum adalah wave 3 di sini. Ini adalah minimum. 1 2 3. Minimum. Jadi bisa can do another higher lagi. Cukup tinggi. Areanya ini cukup tinggi untuk bisa di break di Hexa. Jadi katakanlah 50% lah, profitable-nya sekitar 50% lebih lah kalau buy di 45770, atau bahkan kalaupun seandainya hari ini nanti Hexa pointingnya adalah sedikit pointing low, ya, pointing low seperti ini, saya masih akan terus berasumsi bahwa ini masih dalam fase bullish. Ya, dikarenakan memang Hexa sudah equal leg di 5160, dia sudah targeting ya secara 3. Tapi kalau ini kita anggap sebagai 5, kemudian ini 3, ini bukan 533, itu bukan fase korektif. Fase korektif tidak ada fase korektif di 533. Ya,
korektif itu adanya di 355. Sorry, 335. Ya, bukan 533. Ini tidak ada di Elliott wave. 533 tidak ada di Elliott wave. Yang ada adalah 335. Nah, good newsnya kita bisa mengukur dari area ini juga. Ini kita bisa ukur ketinggiannya nanti. Oke, kita ukur ya. Jadi sekali lagi perlakuan korektif ya terkadang dia hanya nyentuh sedikit aja di equalize di harga ini. Makanya kadang penempatan ini pun juga harus semacam ya harus presisi lah. Gitu. Ya, sekarang kan kita ukur ketinggiannya. Kira-kira equalize-nya karena dia adalah zigzag. Ya, karena dia adalah zigzag, maka kita bisa menghitung area ketinggian daripada ini. Oke. Ya. Nah, ini dia. Satu extendednya dia di sini itu berada di kisaran 628, berada di antara Fibo 161 dan Fibo 272. Pertanyaannya adalah apakah ini semua adalah fase korektif atau fase korektif sudah ending di area ini. Kalau ini adalah fase korektif, ini semua adalah fase korektif. Ya, kalau ini semua adalah fase korektif, maka seharusnya Hexa tidak bisa break 7480. Karena ini adalah 535. Yang artinya Hexa hanya akan bermain di minimum target di 6580 seperti ini. Ya, kemudian turun lagi menuju ke wave 4. Ini adalah wave 3. Turun lagi ke wave 4, kemudian naik lagi hanya sedikit melebihi wave 3 sebelumnya, tapi tidak bisa break dari 7450 sebelum continue another low di 5 swing. Ini adalah fase korektif bullish. Ya, fase korektif tapi dalam rentang bullish. Oke. Itu tipe daripada korektif ini. Terus kemudian tanpa melihat left side-nya ini pun bisa kita anggap sebagai satu area bullish. Ini wave 1 di higher degree, ini wave 2 di higher degree. Ya, higher degree-nya ada kurungnya, ada higher degree. Kemudian ini dia baru starting point ke wave 3 yang mana 7480 adalah harus di break. Ini harus di area ini harus di break. Dia harus sampai di area ini. Jadi walaupun bagaimana fasenya ini adalah fase korektif, walaupun dia korektifnya pun juga korektif bullish. Kalau kita tanpa mengetahui left side-nya ini apa, ya, tanpa mengetahui left side, kita juga bisa melihat ini pun sebagai satu fase bullish di area ini. 1, 2. Dia harus ke 7480 minimum targeting area. Jadi ini adalah fase korektifnya pun bullish, impulsnya apalagi gitu. Oke. So itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang Hexa. Sekali lagi Hexa ini kalau menurut Elliott, pengamatan secara Elliott, dia adalah dalam fase bullish. Inilah Telegram number saya, bisa kontak di area ini. Kemudian saya berikan satu tag di sini, korektif. Kenapa saya bilang korektif? Dikarenakan saya tidak melihat di left side, ya. Saya tidak melihat left side-nya seperti apa.
Saya hanya expected korektifnya sudah terjadi di left side, hanya itu aja ya. Jadi fase ini dia baru starting point di fase bullish itu. Jadi sekali lagi expectednya bahwa fase korektif sudah terjadi di area yang kiri ini. Sementara area yang kanan dari area ini kita tinggal berada di fase bullish. Starting di wave 1, wave 2, and then targetnya adalah dia baru akan naik lagi ke ini 1, ini 2, kemudian ini 3. Oke. Sama, masih harus untuk komplitnya karena ini adalah wave 3 di higher degree-nya di sini, wave 3, maka tipenya mungkin akan seperti ini. Ini 3 kan, harus break daripada ini. Kemudian 4 and then 5. Komplit di 5. Ya, ini komplit di 5. Ini di lower degree, ini di higher degree. Jadi 3/5-nya ini adalah di sama-sama berada di area 7480 atau bahkan bisa extended. Bahkan yang di cycle yang ini pun dia bisa extended. Namun kalau ini adalah korektif, ini hanyalah satu korektif, maka seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Itu teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya untuk bisa dapatkan update analisa ini setiap hari. Have a nice day, bye bye.